kalian suka. Stadion yang tadinya sunyi senyap, tiba-tiba meledak menjadi sorak-sorai yang mengembarkan. Dibandingkan dengan Modi, kemenangan Xiaoyan membuat semua orang menjadi lebih bersemangat. Segera Zhou Tai berbalik. Dengan lambaian lengan bajunya yang besar, kekuatan sombong menyapu, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir berubah seketika saat mereka merasakan aura itu. Stadion dari sebelumnya segera menjadi tenang kembali. Hahaha, aku tidak akan berbicara omong kosong lagi dengan kalian semua. Sekarang orang tua Modi itu sudah kabur. Pil kesengsaraan kaisar ini juga telah dinilai secara pribadi oleh orang tua ini. Dalam hal ini setiap orang secara alami memiliki jawaban di dalam hatinya. Orang tua ini sekarang akan mengumumkan bahwa pemenang pertemuan besar alkemis ini adalah Yan Xiao, ucap Zhou Tai. Kali ini setelah pengumuman Zhou Tai, suara gemuruh yang memekakan telinga segera terdengar di stadion besar. Orang yang tak terhitung jumlahnya berdiri dari tempat duduknya. Mereka melambaikan tangan sambil melambaikan barang-barang di tangan mereka. Untuk sementara waktu seluruh stadion memiliki suasana Yan Xiao. Tidak mengherankan jika orang-orang ini merasa seperti ini. Pertaruhan antara kedua asosiasi hampir menyebabkan kelompok Guli kehilangan asosiasinya. Jelas mereka lebih memilih membiarkan para alkemis dari kota mereka sendiri daripada membiarkan anggota asosiasi lain mondar-mandir di sini. Ini karena kota liar kuno ini milik mereka. Asosiasi alkemis adalah sesuatu yang mereka saksikan tumbuh selangkah demi selangkah. Martabat asosiasi alkemis kota liar kuno pasti tidak akan membiarkan orang luar menginjak-injaknya. Ketika semua orang akan kembali dengan kecewa, Xiaoyan telah membalikan keadaan dalam sekejap dengan sikap orang yang kuat. Dengan mengandalkan pil kaisar lengkap, dia telah menekan situasi di stadion. Sebagai kepala alkemis dari asosiasi alkemis kota liar kuno, Xiaoyan mewakili dermawan dari asosiasi alkemis dan juga pahlawan kota liar kuno. Xiaoyan telah menyelamatkan asosiasi alkemis dan melindungi martabat asosiasi. Di saat yang sama, dia juga telah memuaskan perasaan di hati orang-orang di kota liar kuno yang tidak ingin faksi mereka diserang oleh faksi lain. Sekarang Xiaoyan bukan hanya penyelamat asosiasi alkemis. Dia juga merupakan sosok heroik bagi seluruh kota liar kuno. Setelah pertempuran ini, nama Xiaoyan akan dikenal sepenuhnya di kota liar kuno. Pada saat yang sama Xiaoyan pasti akan menerima rasa hormat dari banyak orang di kota liar kuno. Modi bukan hanya seorang alkemis veteran peringkat 2. Dia juga datang sebagai perwakilan kota perbatasan Laut Barat. Kegagalan Modi pada akhirnya semakin meningkatkan reputasi Xiaoyan. Meski tidak bisa terukir di hati semua orang, paling tidak saat pertemuan besar alkemis diadakan di masa depan, orang-orang ini pada akhirnya akan mengingat pemuda bernama Yan Xiao yang telah menyelamatkan asosiasi alkemis di kota liar kuno. Senyuman santai tanpa sadar muncul di wajah Xiaoyan saat dia mendengar gelombang sorak-sorai yang ditransmisikan dari sekelilingnya. Matanya perlahan menyapu seluruh tempat. Xiaoyan tidak terlalu peduli dengan reputasinya. Namun pemandangan seperti ini di depannya menyebabkan hatinya tanpa sadar merasakan sedikit kegembiraan. Lagi pula tidak ada orang yang tidak suka dipuja dan dihormati. Tidak terkecuali Xiaoyan. Matanya yang tenang perlahan menyapu tempat itu. Akhirnya mata Xiaoyan berhenti pada pemuda berjubah putih di panggung tontonan. Lebih tepatnya itu adalah Luo Jin. Mata mereka bertemu. Keduanya tidak bertukar kata-kata sopan. Yang mereka lakukan hanyalah tersenyum di dalam hati. Setelah itu Xiaoyan sekali lagi berbalik. Dia tahu bahwa Luo Jin tidak ingin memperlihatkan dirinya di hadapan puluhan ribu orang. Kalau tidak, dengan penglihatan para ahli bandi yang hadir, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Hahaha, baiklah. Kita bisa bicarakan ketika kita kembali. Ini bukan tempat untuk berbicara. Setelah rapat besar selesai, orang-orang ini akan pergi sendiri. Ayo berangkat juga, ucap Guli. Beberapa dari mereka mengangguk setelah mendengar ini. Zhou Tai tertawa terbahak-bahak dan memimpin dengan berjalan keluar arena. Xiaoyan dan yang lainnya juga perlahan mengikuti di belakangnya. Menyusul kepergian beberapa orang ini, pertemuan besar alkemis yang sempat menjadi fokus perhatian selama beberapa bulan terakhir akhirnya berakhir dengan meriah. Xiaoyan, Guli dan yang lainnya saat ini sedang berdiri di aula besar Persatuan Alkemis. Sebagai juara pertemuan besar alkemis dan pahlawan Persatuan Alkemis, Xiaoyan secara alami didorong ke kursi utama oleh Guli. Ketika orang lain yang hadir dan beberapa tetua dari Persatuan Alkemis melihat ini, mereka tersenyum dan mengangguk. Menurut pendapat mereka, mengingat status Xiaoyan saat ini di Persekutuan Alkemis, masuk akal baginya untuk duduk di sana. Hahaha, lumayan. Bocah kecil Yan Xiao, kamu bisa menyempurnakan pil tingkat kaisar lengkap pada percobaan pertamamu. Bocah tua Modi itu mungkin sangat membencimu sekarang. Hahaha, ucap Zhou Tai. Setelah semua orang duduk, Zhou Tai segera tertawa terbahak-bahak.
Kata-katanya penuh dengan penghinaan terhadap Modi. Ketika kata-katanya terdengar, para tetua dari persekutuan alkemis yang hadir juga tertawa bersama. Salah satu tetua tanpa sadar berdiri dan memandang Zotai. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan ekspresi heroik. Mengingat kekuatan beberapa hari kalian, bahkan jika Modi sangat berani, dia pasti tidak akan berani membuat masalah, ucap tetua itu. Setelah tetua ini berbicara, tetua lain di sampingnya segera tersenyum dan mengangguk. Dari sudut pandang mereka, dengan Guli, Cilin, Penatua Swan, dan Zotai, persatuan alkemis saat ini sebanding dengan beberapa faksi kelas 2. Bahkan jika Modi memiliki Yanbing dan Hutua, mereka hanya 2 bandi bintang 8. Di sisi lain mereka memiliki total 3 bandi bintang 8. Selain itu ada juga Zotai dan anggota aliansi alkemis yang lainnya yang hadir. Bagaimana mungkin Modi berani bertindak gegabah? Namun ketika Zotai dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, ekspresi serius segera muncul di wajah mereka. Ketika dia melihat ekspresi santai dari beberapa tetua, dia mendengus dingin dan menegur mereka. Keyakinan adalah hal yang baik. Namun jika semua orang yang memiliki pola pikir yang sama seperti Anda, bukankah benua ini akan berada dalam kekacauan sejak lama? Ucap Zotai. Teguran keras Zotai menyebabkan ekspresi beberapa tetua berubah. Mereka awalnya mengira Zotai akan memuji mereka sambil tersenyum. Namun mereka tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti itu. Segera mereka buru-buru menundukkan kepala dan mendengarkan dengan cermat setiap kata yang diucapkan Zotai. Kali ini aku telah tinggal di kota liar kuno selama 2 bulan lagi. Ini adalah batasku. Aku akan pergi dalam beberapa hari. Dan Penatua Swan tidak bisa tinggal di persekutuan alkemis selamanya. Jika kita berdua pergi, siapa yang akan mengambil alih tempat ini? Ucap Zotai. Ekspresi beberapa tetua segera menjadi jelek setelah teguran tanpa ampun lainnya. Namun mereka tidak punya alasan untuk membantah perkataan sang pembuat. Baiklah, kalian boleh pergi dulu, ucap Zotai. Sudut mulutnya melengkung. Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi. Dengan lambaian lengan bajunya, dia mengusir beberapa tetua dari persekutuan alkemis. Ketika beberapa tetua mendengar ini, meskipun posisi mereka di persekutuan alkemis cukup tinggi, mereka buru-buru berdiri dan tersenyum meminta maaf ketika mendengar kata-kata Zotai. Mereka tidak berani menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan di wajah mereka saat mereka dengan cepat meninggalkan aula. Sehubungan dengan kepergian beberapa tetua itu, Guli dan Cilin tidak banyak bicara. Penatua ini biasanya sedikit mendominasi, tapi bagaimanapun juga, mereka adalah pilar dari asosiasi alkemis. Sebagai presiden, Guli tidak bisa berkata banyak. Sekarang mereka diberi pelajaran oleh Zotai. Itu sesuai dengan keinginannya. Penatua Swan tersenyum tipis menghadapi ini. Kilatan berkedip di matanya, tapi matanya tidak pernah meninggalkan Xiaoyan. Bagi Penatua Swan, satu-satunya alasan dia duduk di sini adalah karena hubungannya dengan Xiaoyan. Meskipun Zotai sekarang adalah anggota persatuan alkemis, di mata Penatua Swan dia bukanlah siapa-siapa. Kalau soal manajemen, Xiaoyan masih belum pandai. Ketika dia melihat beberapa orang pergi, Xiaoyan langsung menatap Zotai dan tersenyum saat berbicara. Aku tidak menyangka tetua Zhou masih berada di kota liar kuno. Kukira kamu sudah pergi, ucap Xiaoyan. Hahaha, kamu benar. Secara logika, aku masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan dan seharusnya sudah pergi sejak lama. Namun aku mendengar bahwa Luo Tua telah datang membelamu. Ini menggugah rasa ingin tahuku, jadi aku memutuskan untuk kembali. Tapi sepertinya ada baiknya aku tidak memberitahumu. Kalau tidak, bocah tua Modi itu akan benar-benar berani berperilaku kejam di kota liar kuno, ucap Zotai. Ketika mereka mendengar kata-kata Zotai, mereka bertiga langsung mengerti. Namun saat Guli menatap Zotai, ada ekspresi suram di matanya. Dan waktu ke waktu, tatapannya juga melirik lencana di tangan Zotai, yang diliputi kilauan logam. Itu adalah lencana identitas yang dikeluarkan oleh persatuan alkemis untuk Zotai. Yang terakhir juga memperhatikan hal ini, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Setelah itu dia dengan santai tersenyum dan melemparkan lencana itu ke arah Guli. Tatapan Guli menangkap lencana yang terbang ke arahnya. Wajahnya muram saat dia mengangkat matanya untuk melihat Zotai. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa kamu telah diundang untuk bergabung dengan persekutuan alkemis," ucap Guli. Zotai tersenyum saat mendengar ini. Dia menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya dia tahu bahwa bergabung dengan persatuan alkemis adalah sesuatu yang telah dinanti-nantikan Guli hampir sepanjang hidupnya. Sangat disayangkan bahwa keterampilan alkimianya berhenti di peringkat 2 alkemis. Dia tidak bisa berkembang selama bertahun-tahun. Persyaratan minimum untuk bergabung dengan persekutuan alkemis adalah menjadi alkemis peringkat 4. Jika Guli tidak bisa mencapai peringkat 4 dalam keterampilan alkimianya,
dia tidak akan pernah bisa bergabung dengan persatuan alkemis. Adapun undangan Zotai, itu bukan karena Zotai ingin bergabung dengan persatuan alkemis. Itu karena bakat alkimianya terlalu menakutkan, sehingga persatuan alkemis mengambil inisiatif untuk memberikan ranting zaitun kepadanya. Ketika Xiaoyan melihat adegan ini dan mendengar tentang persekutuan alkemis, dia merasa penasaran. Dia memandang Zotai dan bertanya dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Senior Zhao, bolehkah aku bertanya apakah persekutuan alkemis yang Anda sebutkan tadi adalah faksi lain yang dibentuk oleh alkemis?" tanya Xiaoyan. Ketika kata-kata Xiaoyan keluar, ekspresi semua orang yang hadir termasuk penatua Xuan sedikit berubah. Mereka memandang Xiaoyan seolah-olah sedang melihat alien. Sudut mulut Guli dan Cilin berkedut hebat. Mereka pernah mendengar Xiaoyan berkata bahwa dia baru saja meninggalkan gunung. Oleh karena itu dia tidak mengenal dunia luar. Namun mereka tidak mengira dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang persekutuan alkemis. Dia bahkan menebak faksi macam apa itu. Alis penatua Xuan terjalin erat pada saat ini. Dia tidak menyangka Xiaoyan tidak mengetahui faksi macam apa persekutuan alkemis itu. Namun jika ini masalahnya, lalu apa yang terjadi dengan teknik Dao yang hanya dimiliki wilayah tengah pada Xiaoyan? Setelah penjelasan umum dari kelompok Zotai, Xiaoyan akhirnya memiliki pemahaman tentang aliansi alkemis yang agak tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan awalnya berpikir bahwa aliansi alkemis seharusnya didirikan oleh faksi tertentu di wilayah selatan. Hal ini karena aliansi biasanya dibentuk oleh 2 atau lebih faksi berbeda yang bergabung bersama. Misalnya aliansi Istana Langit di benua Doki dibentuk oleh banyak faksi yang bekerja sama. Namun setelah mendengar penjelasan Zotai, Xiaoyan merasa sedikit terkejut. Ini karena aliansi alkemis sebenarnya adalah faksi milik Piltover. Apalagi aliansi semacam itu tersebar di berbagai provinsi besar di benua itu. Misalnya wilayah barat yang akan dituju Xiaoyan memiliki aliansi alkemis. Semua asosiasi alkemis di setiap provinsi berada di bawah kendali aliansi alkemis. Mereka berlapis satu sama lain. Selain itu, hal yang membuat Xiaoyan merasa lebih terkejut lagi adalah bahwa aliansi alkemis ini tidak hanya didirikan oleh Piltover, tetapi mereka juga dikelola secara pribadi oleh Piltover. Setidaknya setengah dari eselon atas aliansi berasal dari markas Piltover di wilayah tengah. Sebuah faksi super di benua itu sebenarnya akan menyebarkan kekuatannya ke perbatasan benua, tempat yang terpencil dan tandus, dan membentuk faksi baru yang tidak signifikan. Hal ini memang menyebabkan cukup banyak orang yang merasa sangat ragu di dalam hatinya. Di permukaan, tindakan semacam ini memang merupakan Piltover yang memperluas faksinya sendiri, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Ini mungkin tidak terlihat menjadi masalah, tapi jika dipikir-pikir, dengan kemampuan absolut menara pil untuk mengumpulkan orang, mereka tidak perlu menggunakan tindakan seperti itu jika mereka benar-benar ingin memperluas faksi mereka. Mereka cukup menggunakan nama Piltover untuk mengumpulkan para ahli dari seluruh penjuru. Dengan cara ini, tidak akan lama lagi banyak ahli yang akan mengambil inisiatif untuk bergabung dengan Piltover. Lagi pula tidak ada yang akan menolak undangan dari faksi nomor 1 di benua itu. Namun dari situasi aliansi alkemis saat ini, tampaknya mereka tidak memperluas faksi mereka. Sebaliknya mereka seolah menjaganya. Aliansi alkemis tersebar di setiap provinsi di benua ini. Menambahkan asosiasi alkemis di berbagai kota, itu seperti jaringan faksi yang sangat besar yang mencakup seluruh benua Yuanwu. Meski mereka telah merekrut cukup banyak alkemis, mereka akhirnya bercokol di satu tempat. Mereka tidak seperti faksi lain yang berkembang begitu saja. Sebaliknya mereka terus mengumpulkan kekuatan mereka, seperti naga besar yang tersembunyi. Begitu naga tersembunyi ini keluar dari jurang, pasti akan membuat dunia takjub. Selain itu, peraturan aliansi alkemis juga sangat ketat. Mereka yang bisa direkrut oleh aliansi alkemis adalah para ahli yang sangat kuat atau alkemis tingkat tinggi. Persyaratan rekrutan mereka untuk alkemis menyebabkan Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin. Persyaratan minimum aliansi alkemis adalah menjadi alkemis peringkat 4. Seorang alkemis tingkat ini, bahkan jika ditempatkan di seluruh provinsi, itu adalah sosok yang memainkan peran penting. Namun persyaratan terendah mereka sudah berada pada level ini. Orang hanya bisa membayangkan betapa tingginya standar rekrutmen para ahli tersebut. Ketika dia berbicara sampai saat ini, Xiaoyan tentu saja memiliki keraguan tentang kata-kata Zotai. Karena kriteria rekrutmen aliansi alkemis sangat tinggi, dengan tingkat alkemis peringkat 3, tampaknya dia tidak memenuhi persyaratan terlepas dari apakah itu kekuatan atau keterampilan alkemisnya. Zotai sudah menduga hal ini. Secara logika dengan kemampuan alkemis peringkat 3, dia tidak memiliki kualifikasi untuk direkrut oleh aliansi alkemis. Namun selalu ada pengecualian. Selama bakat seseorang mencukupi, lupakan cabang Piltover ini. Bahkan markas Piltover pun akan tergoda olehnya. Inilah alasan mengapa Zotai direkrut secara khusus oleh aliansi alkemis. Itu juga karena Modi.
Yan Bing dan yang lainnya menyadari hal ini sehingga mereka menyerah begitu saja. Setelah meninggalkan asosiasi alkemis, Xiaoyan melewati kerumunan yang padat dan memilih jalan yang lebih jauh. Dia mengangkat matanya untuk melihat langit yang semakin gelap. Tubuh lurusnya akhirnya rileks saat ini. Xiaoyan telah menjadi juara pertemuan besar alkemis. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengejutkan dunia dengan satu prestasi, menambah reputasi yang dia ciptakan di kota kuno ini. Bagian depan aliansi alkemis sudah dikelilingi oleh kerumunan orang. Seluruh aula depan asosiasi alkemis penuh sesak. Yang terlemah di antara orang-orang ini adalah bandi setengah bintang. Selain itu ada 30 hingga 40 bandi elit yang hadir. Kekuatan semacam ini cukup untuk bersaing dengan beberapa faksi kecil dan menengah. Orang-orang ini berasal dari beberapa klan di kota kuno ini dan kota-kota sekitarnya. Biasanya mereka bisa dianggap sebagai faksi yang bisa mengguncang suatu wilayah. Bahkan asosiasi alkemis tidak punya pilihan selain memberikan perhatian pada beberapa dari mereka. Namun mereka semua berkumpul di sini hari ini dengan senyuman sederhana di wajah mereka. Mereka semua tersenyum hangat ketika menghadapi para tetua biasa dari asosiasi alkemis. Namun bagaimana mungkin para tetua itu tidak tahu bahwa orang-orang ini semua ada di sini demi Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan telah mengalahkan Modi di rapat besar dan menyempurnakan pelengkap tingkat kaisar, orang-orang ini tidak akan terburu-buru datang ke sini. Terlebih lagi mereka tidak akan memperlakukan mereka dengan rendah hati. Namun yang tidak mereka ketahui adalah ketika mereka memblokir pintu depan dengan harapan bisa melihat Xiaoyan, Xiaoyan diam-diam sudah pergi melalui pintu belakang. Mustahil bagi mereka untuk melihat Xiaoyan hari ini. Xiaoyan mengangkat bahunya tentang bagaimana menghadapi orang-orang ini. Dia langsung melemparkan masalah ini ke Guli dan yang lainnya. Hati Guli dan Cilin dipenuhi ketidakberdayaan. Namun karena Xiaoyan sudah pergi, ada baiknya mereka menguatkan diri. Sudut mulut Xiaoyan perlahan terangkat menjadi senyuman saat dia berjalan di gang kosong. Dia mengulurkan tangannya dari balik lengan bajunya. Sebuah gulungan kuno diam-diam tergeletak di telapak tangannya. Gulungan ini adalah hadiah yang telah ditetapkan Guli untuk pertemuan besar alkemis. Ini adalah formula pil tingkat kaisar yang seharusnya disempurnakan oleh Wei Yi. Namun kini benda itu telah mendarat di tangan Xiaoyan. Saat ini formula pil tingkat kaisar di tangan Xiaoyan dan yang diperolehnya dari Heimu berjumlah total 5 gulungan. Meskipun jumlah ini tidak dianggap besar, kemungkinan besar asosiasi alkemis Guli memiliki sepertiga saham mereka. Bagaimanapun asosiasi alkemis hanyalah cabang dari Pil Tower. Tidak mudah mendapatkan formula pil tingkat kaisar. Selain itu, asosiasi alkemis lainnya menghalangi mereka, dan mereka saling menginginkan. Oleh karena itu jumlah formula pil tingkat kaisar sangat sedikit. Xiaoyan menyimpan gulungan kuno itu dengan satu tangan. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat terbang menuju bagian dalam kota. Saat ini nama Xiaoyan bergema di seluruh kota. Penginapan itu tidak lagi aman. Jika tebakan Xiaoyan benar, pasti ada seseorang yang menunggunya untuk mengambil umpan. Oleh karena itu selain lantai 6 pavilion awan tersembunyi, satu-satunya tempat lain yang bisa dikunjungi Xiaoyan di kota liar kuno ini kemungkinan besar adalah tempat Luo Tua. Sebagai perbandingan, energi alami dalam dunia pohon spiritual bahkan lebih kaya. Bagi seorang maniak pelatihan seperti Xiaoyan, tentu saja itu adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Xiaoyan sekali lagi tiba di halaman kecil ini. Dia tidak lagi memiliki sikap hati-hati seperti saat pertama kali dia datang. Tubuhnya bergerak dan dia mengambil langkah besar ke halaman. Setelah memasuki halaman kecil, sebuah pintu kayu di halaman dalam menghalangi jalan Xiaoyan. Meski begitu, langkah kaki Xiaoyan tidak berhenti sama sekali. Seolah-olah dia menganggapnya bukan apa-apa. Ketika tubuh Xiaoyan melakukan kontak dengan pintu, riak energi misterius melingkar menyebari pintu. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan juga memasukinya. Di langit di atas hutan pegunungan hijau yang luas, ruang kosong yang awalnya tenang tiba-tiba menyebarkan lingkaran riak energi seperti air. Sesaat kemudian ruang kosong itu kembali ke keadaan semula. Sosok manusia berjubah hitam perlahan keluar dari sana. Tatapan Xiaoyan perlahan menyapu dunia hijau ini. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Dia masih ingat dengan jelas janji yang dia buat pada Luo Tua sebelum dia pergi. Itu untuk mendapatkan tempat juara dari pertemuan besar alkemis. Kini dia benar-benar berhasil. Sosok Xiaoyan muncul di hutan hijau. Saat ini ada tanah luas di depannya. Xiaoyan melihat 32 pengawal spiritual yang dia temui sebelum dia pergi terakhir kali. Orang-orang ini adalah landasan dari suku pohon roh saat ini. Mereka terbangun dari tidurnya dengan susah payah dan berhasil menangkap Heimu yang sedang dihabisi. Tidak mudah bagi Kingmu untuk memberi mereka beristirahat dan membiarkan mereka bersantai sejenak. Karena dia pergi buru-buru terakhir kali, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikan mereka. Pada saat ini dalam penyelidikannya, kekuatan dari 32 pengawal ini menyebabkan dia merasa bahwa masing-masing dari mereka sangat dalam dan tak terduga.
Sepertinya yang terlemah dari orang-orang ini telah mencapai kelas Dodi. Xiaoyan tanpa sadar merasakan keterkejutan di hatinya saat memikirkan hal ini. Pada saat ini ada lebih dari 30 elit Dodi yang belum pernah dia lihat di dunia luar. Jika dia mengeluarkan barisan ini, kemungkinan besar itu akan cukup untuk menyapu separuh wilayah selatan. Xiaoyan menghela nafas dalam hatinya. Matanya perlahan tergerak. Tampaknya ada beberapa ratus orang yang hadir. Dari kelihatannya, orang-orang ini seharusnya adalah anggota suku pohon roh lainnya. Apalagi kekuatan mereka semua luar biasa. Setelah penyelidikan Xiaoyan, orang terlemah sebenarnya ada di kelas Dozun. Suku pohon roh ini benar-benar bisa dikatakan kuat. Penampilan Xiaoyan juga menarik banyak perhatian. Ketika orang-orang itu melihat Xiaoyan dan melihat jubah hitamnya, mereka langsung saling berhadapan dan mulai saling berbisik. Mata mereka dipenuhi rasa ingin tahu dan keraguan ketika mereka melihat Xiaoyan. Apakah anak manusia yang hanya seorang bandi elit ini benar-benar orang yang telah membunuh Heimu? Ketika 32 pengawal roh melihat Xiaoyan, mereka mengangkat alis dan tampak terkejut. Mereka tidak menyangka Xiaoyan akan datang ke suku roh mereka lagi setelah hanya pergi selama 2 bulan. Ketika Xiaoyan melihat ekspresi wajah mereka, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Selain insiden dengan Heimu, tidak ada hal lain yang bisa membuat mereka memandangnya dengan ekspresi aneh seperti itu. Xiaoyan menghela nafas pelan. Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya dan hendak berjalan mengelilingi sekelompok orang ini. Namun seorang pemuda tegap dan tampan berjalan menuju Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melihat orang yang datang, dia mengangkat matanya dan menoleh. Kemudian dia tertegun sejenak sebelum senyuman santai muncul di wajahnya. Nama pria ini adalah King Feng, dan dia juga salah satu dari 32 pelindung pohon roh. Selain itu dia adalah salah satu dari 3 pemimpin dari 32 pelindung. Di seluruh suku pohon roh, dia bisa dianggap sebagai tokoh penting. Hahaha, saudara Yan Xiao, kita tidak bertemu satu sama lain selama 2 bulan. Namamu telah menyebar seperti api di suku roh kami, ucap King Feng. Xiaoyan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam dan mengangkat bahu tanpa daya. Dia tidak mengatakan apapun. Xiaoyan sudah menduga hasil ini. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Agak tidak masuk akal baginya untuk membunuh mantan level yang mulia asal dengan kekuatan bandi bintang 3. Pria ini jelas tahu bahwa tujuan Xiaoyan datang ke sini bukanlah untuk mengobrol dengan mereka. Oleh karena itu dia berhenti bercanda dan langsung ke pokok permasalahan. Saudara Yan Xiao, kamu datang ke sini untuk mencari penatua Luo kan? Ucap King Feng. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengangguk dan tersenyum. Ini memang salah satu alasannya. Namun tujuan utamanya memasuki dunia pohon roh bukan hanya untuk menemukan penatua Luo. Hahaha. Kalau begitu, kenapa aku tidak memimpin jalan untukmu? Suku roh kami berbeda dari tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan pohon roh dan tekanan langit dan bumi. Meskipun kamu seorang alkemis, tidak akan mudah menemukan penatua Luo di sini, ucap King Feng. Xiaoyan tersenyum tipis pada King Feng dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya dia perlahan berjalan ke arah tertentu di bawah tatapan King Feng yang sedikit bingung. Kata-kata King Feng benar. Dunia pohon roh memang berbeda dengan dunia luar. Tekanan dari pohon roh yang tak terhitung jumlahnya ada di dunia ini. Mereka saling mendukung, menyebabkan dunia roh dipenuhi dengan tekanan yang sangat kejam. Jika bandi biasa ada di sini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Namun Xiaoyan adalah seorang alkemis. Kekuatan spiritualnya sudah melebihi kekuatan orang biasa. Terlebih lagi setelah memurnikan dan menelan kekuatan spiritual Heimu, dengan kekuatan spiritual Xiaoyan saat ini, hampir tidak ada orang di bawah peringkat 3 alkemis yang bisa menandinginya. Oleh karena itu meskipun dunia roh istimewa, Xiaoyan masih bisa mencari dalam radius 1000 mil. Untungnya lokasi Luo Tua berada dalam jangkauan pencarian Xiaoyan. Selain itu di bawah pencarian Xiaoyan, dia tidak hanya menemukan keberadaan penatua Luo, dia juga menemukan orang lain. Hal ini menyebabkan sudut mulut Xiaoyan melengkung menjadi senyuman lucu. Ketika King Feng melihat Xiaoyan berjalan mengelilinginya dan berjalan ke dalam hutan, dia tidak bisa menahan cemberut. Namun ketika dia menyadari arah yang dituju Xiaoyan, ekspresinya langsung berubah. Ini karena Xiaoyan sedang menuju ke arah di mana Luo Tua berada. Orang ini, mata King Feng membelalak saat dia menatap punggung Xiaoyan. Dia tidak tahu harus berbuat apa untuk sesaat. Sulit membayangkan bagaimana Xiaoyan dapat menemukan lokasi Luo Tua dengan begitu mudah di dunia roh. Mungkinkah para kultivator di dunia luar sudah begitu kuat? Meskipun dia sangat terkejut, penilaian King Feng masih sedikit objektif. Para kultivator di dunia luar tidak begitu kuat, sehingga tidak terbayangkan. Faktanya kebanyakan dari mereka lebih lemah dari suku pohon roh. Alasan mengapa Xiaoyan begitu kuat hanya bisa dikaitkan dengan kerja kerasnya sendiri. Hanya akan ada hasil jika ada usaha. Kekuatan Xiaoyan berbanding lurus dengan usaha yang dia lakukan. Oleh karena itu tidak dapat dihindari bahwa Xiaoyan sangat kuat.
Xiaoyan menghentikan langkahnya sementara King Feng linglung. Dia menoleh dan menatap King Feng dengan senyuman hangat. Hahaha, saudara King Feng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memimpin jalan untukku? Mengapa kamu berdiri di sana? Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia berbalik dan terus berjalan ke depan. King Feng ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berburu-buru mengikutinya. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.